10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Archaebacteria. Pengertian, ciri, struktur, klasifikasi, dan contoh. Archaebacteria adalah sel-sel paling awal, kuno, yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik, memiliki membran inti sel. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata archaio yang berarti kuno. Oleh sebab itu, Archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi. Archaebacteria hidup dengan lingkungan ekstrim yang diduga lingkungan kehidupan awal bumi. Archaebacteria, atau disebut juga dengan bakteri purba, karena merupakan organisme yang metabolisme energi, khasnya membentuk gas metana, CH4, dengan cara mereduksi karbon dioksida, CO2. Archaebacteria bersifat anaerobik dan kemosintetik dengan dinding selnya yang tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasmanya mengandung lipid. Hidup di lingkungan yang ekstrim. Archaebacteria terdiri dari bakteri-bakteri yang hidup di tempat-tempat kritis atau ekstrim, misalnya bakteri yang hidup di air panas, bakteri yang hidup di tempat berkadar garam tinggi, dan bakteri yang dapat hidup di tempat yang panas atau asam, seperti di kawah gunung berapi dan di lahan gambut. Ciri-ciri Archaebacteria. Archaebacteria dapat hidup di tempat yang ekstrim, seperti pada sumber air panas dengan temperatur 92 oC hingga tempat yang hampir beku di Antartika. Archaebacteria juga dapat ditemukan pada tempat-tempat dengan kadar asam atau kadar garam yang sangat tinggi. Archaebacteria sebagai organisme uniseluler memiliki ciri. Ciri sebagai berikut, gametes. Ukurannya sekitar 1/10 mikrometer hingga 15 mikrometer. Bertahan di asam, lingkungan air garam atau alkali, beberapa bisa menahan tekanan lebih dari 200 atmosfer. Membran selnya tersusun atas lemak, berupa ikatan ether dan unit isoprene. Selnya bersifat prokaryotik, tidak mempunyai membran inti. Lipida bercabang pada membran sel. Dinding sel terdiri atas polisakarida dan protein bukan peptidoglikan. Tidak mempunyai RI, retikulum endoplasma, mitokondria, lisosom, dan badan Golgi. Ribosomnya mengandung beberapa jenis RNA polymerase. Archaebacteria mengandung asam nukleat berupa RNA. Reproduksi dengan cara pembentukan tunas, pembelahan biner, dan fragmentasi. Sensitif terhadap toksin difteri. Hidup secara koloni, berkelompok, dan soliter, sendiri. Beberapa spesies Archaebacteria mempunyai flagela untuk bergerak. Sebagian besar bersifat anaerob, tetapi ada juga beberapa spesies bersifat aerob, anaerob fakultatif, dan anaerob obligat. Struktur tubuh Archaebacteria. Pixabae. Perbedaan Eubacteria dan Archaebacteria terutama terletak pada sifat biokimianya. Misal pada Eubacteria dengan ikatan ester di lapisan lemak membran plasma, sedangkan Archaebacteria memiliki ikatan dalam bentuk ester. Struktur antara kingdom Eubacteria dan Archaebacteria hampir sama. Satu-satunya perbedaan terdapat pada komposisi struktur bakteri. Flagela atau flagellum. Flagela sebagai filamen yang menonjol dari sel bakteri dan terdiri dari protein. Flagela bertindak sebagai alat bergerak, tetapi ada juga bakteri tanpa flagela yang dapat bergerak. Beberapa jenis bakteri memiliki pili dengan struktur seperti flagela, tetapi lebih pendek dan lebih tipis. Pili memainkan peran khusus dalam mentransfer molekul genetime, DNA, dari satu bakteri ke bakteri lain selama peristiwa konjugasi. Kapsul. Bakteri memiliki lendir yang kental dan tebal yang menutupi dinding sel. Kapsul terbuat dari polisakarida dan air, yang membantu bakteri menempel ke permukaan atau bakteri lain. Secara umum, kapsul adalah bakteri yang menyebabkan penyakit. Fungsinya sebagai alat pertahanan dan perlindungan, untuk mencegah kekeringan dan sebagai sumber makanan bagi bakteri. Dinding sel. Dinding sel bakteri adalah struktur yang kompleks dan berfungsi sebagai penentu bentuk sel yang terdiri dari mucopolysaccharides dan peptidoglikan yang terdiri dari polimer besar asetil N-asetil yang saling berhubungan dengan ikatan kovalen. Perbedaan antara Eubacteria dan Archaebacteria terletak pada konten dinding sel. Membran plasma. Membran plasmanya bersifat selektif permeabel, yaitu hanya molekul atau zat tertentu yang dapat ditransfer. Terdiri dari lapisan fosfolipid dan protein. Membran plasma mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungannya, serta pembentukan mesosom. Sitoplasma.
Sitoplasma bertindak sebagai tempat reaksi kimia untuk sel. Terdiri dari 80% air, protein, asam nukleat, lemak, karbohidrat, ion anorganik, dan kromatofor ribosom. Ribosom dibentuk dalam bentuk RNA halus dan butiran protein yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup bakteri selama sintesis protein. Klorosom. Klorosom adalah struktur di bawah membran plasma, mengandung pigmen klorofil dan pigmen lain yang berperan dalam fotosintesis. Biasanya ditemukan pada bakteri tertentu, kebanyakan Archaebacteria. Vakuola gas. Vakuola gas memungkinkan bakteri mengapung di permukaan air dan mendapatkan cahaya. Vakuola gas hanya dimiliki oleh bakteri air yang bersifat fotosintesis. Plasmid yakni sirkular DNA dapat diwariskan dengan membawa gen tertentu. Plasmida berada di sitoplasma, bahan nuklir, kromosom DNA. DNA adalah bahan genetik, pembawa, yang disebut kromosom atau inti bakteri. Bahan nuklir memainkan peran penting dalam mengatur proses yang terjadi dalam sel bakteri. Mesosom. Bertindak sebagai pembangkit energi adalah pusat pembentukan dinding sel baru dan pembelahan sel. Sistem reproduksi Archaebacteria bakteri umumnya bereproduksi secara aseksual. Selain itu, bakteri juga berkembang biak dengan bertukar materi genetik dengan bakteri lain. Proses transfer materi genetik ini juga disebut dengan rekombinasi paraseksual atau genetik. Pertumbuhan bakteri, yaitu pembelahan sel dalam koloni bakteri, meningkatkan jumlah koloni dengan cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi berlangsungnya reproduksi diantaranya suhu optimal, 300° growth, kelembaban, bakteri tumbuh dengan baik di lingkungan yang lembab. Sinar matahari menghambat pertumbuhan bakteri karena menghancurkan struktur kromosom bakteri. Bahan kimia, kerusakan atau membunuh dinding sel bakteri dan menghambat pertumbuhan bakteri. Ketersediaan cadangan makanan dan sisa metabolisme, pengurangan cadangan makanan dalam medium dan munculnya metabolisme limbah bakteri menghambat pertumbuhan koloni bakteri. Archaebacteria berkembang biak melalui pembelahan biner, pembelahan multipel, pembentukan tunas, dan fragmentasi. Berikut penjelasannya gametes. Perpecahan biner. Dalam pembelahan biner, bakteri membelah langsung dari satu sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Formasi tunas, cyanophyta atau ganggang biru hijau. Bakteri membentuk tunas dalam bentuk ranting dan akhirnya mengendap membentuk bakteri baru. Dapat ditemukan di keluarga Streptomycetaceae. Fragmentasi, cyanophyta atau ganggang biru hijau. Fragmentasi adalah pemutusan bagian tubuh yang dapat membentuk individu baru. Transfer bahan genetik pada bakteri Archaebacteria diantaranya melalui sambungan atau konjugasi. Secara konjugasi adalah cara perkembangbiakan seksual pada organisme yang belum dikenal pria dan wanita. Bakteri konjugasi dapat dilakukan ketika 2 sel bakteri dengan paparan yang berbeda berdekatan, membentuk dan menempel pada tabung terkonjugasi, penghubung pembuluh, sehingga bahan genetik, DNA, dan sitoplasma dapat berpindah dari satu sel ke sel lainnya. Selanjutnya, dalam sel penerima, DNA digabungkan, kombinasi genre, antara DNA sel donor dan DNA sel penerima, diikuti oleh penggabungan sitoplasma, plasmogami. Setelah proses membagi nukleus dalam sel penerima, proses selanjutnya adalah biner, dan sel membelah lagi menjadi 2. Transformasi. Transformasi adalah proses mentransfer materi genetik dalam bentuk DNA, atau hanya satu gen ke bakteri lain dengan proses fisiologis yang kompleks. Transformasi biasanya dilakukan oleh Rhizobium, Bacillus, Streptococcus pneumoniae, dan Neisseria gonorrhoeae. Transduksi. Transduksi adalah transfer bahan genetik bakteri ke bakteri lain oleh perantara virus. Klasifikasi Archaebacteria. Archaebacteria meliputi organisme autotrof dan heterototrof. Jenis-jenis Archaebakteri adalah sebagai berikut. Bakteri termoacidofil, Halobacterium bakteri metagen. Kingdom Archaebacteria dikelompokkan lagi menjadi 5 filum, yaitu Crenarchaeota, banyak ditemukan di lingkungan laut. Crenarchaeota termasuk dalam hyperthermophils, thermophils, dan thermoacidophils. Euryarchaeota merupakan bagian yang sering diteliti dan sebagian besar termasuk dalam bakteri halophiles dan metanogenik. Taumarchaeota meliputi amonia oksidasi archaea dan yang diketahui dengan metabolisme energi. Nanoarchaeota. Filum ini memiliki anggota perwakilan tunggal, yaitu Nanoarchaeum equitans. Corarchaeota, terdiri atas hyperthermophiles yang ditemukan pada suhu lingkungan yang tinggi. Kelompok Archaebacteria.
berdasarkan metabolisme dan habitat Archaebacteria juga dikelompokkan berdasarkan metabolisme dan habitatnya. Berikut ini kelompok Archaebacteria beserta contohnya. Mentagonen metanogen merupakan kelompok Archaebacteria yang mereduksi karbon dioksida CO2 menjadi air H2O dan metana CH4 menggunakan hidrogen H2. Metanogen bersifat kemosintetik dan anaerobik. Habitatnya berada di rawa, lumpur, dan tempat-tempat dengan sedikit oksigen. Ada juga beberapa spesies yang hidup dan bersimbiosi di dalam perut atau saluran pencernaan hewan ruminansia, seperti rayap, sapi, dan herbivora lain yang mengandalkan makanan berselulosa. Metanogen memiliki peranan penting dalam nutrisi. Contohnya yaitu Succinomonas amylolytica sebagai pemecah amilum di dalam pencernaan sapi. Selain itu, metanogen juga berperan sebagai pengurai, sehingga dapat digunakan dalam pengolahan kotoran hewan untuk menghasilkan gas metana, yang menjadi bahan bakar alternatif. Metanogen mendapatkan makanan dengan cara membusukkan sisa-sisa tumbuhan yang telah mati, kemudian menghasilkan gas metana. Bakteri jenis ini mampu menghasilkan metana CH4 dari hasil oksidasi H2 dan CO2. Contohnya, Lachnospora multiporus. Organisme ini memecah dan menyederhanakan pektin Suchomonas amylotica, memiliki kemampuan mengurai aluminium. Ruminococcus albus. Organisme ini mampu menghidrolisis selulosa dengan memecah selulosa. Methanococcus janashi merupakan penghasil gas metan. Termofil ekstrim. Termofil ekstrim, termoasidofilik. Termofil ekstrim, termoasidofilik ialah kelompok organisme Archaebacteria yang habitatnya berada di lingkungan yang bersifat asam dan bersuhu panas, dapat hidup dalam maksimum suhu 60-80 oci. Termoasidofilik hidup dengan cara mengoksidasi air yang mengandung sulfur dan berada dekat lubang hidrotermal di laut bawah. Termoasidofilik merupakan kelompok Archaebacteria yang paling dekat dengan organisme eukariotik. Sulfolobus sp merupakan salah satu organisme termoasidofilik yang hidup di mata air panas bersulfur di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Sulfolobus sp hidup dengan mengoksidasi sulfur untuk mendapatkan energi. Kelompok ini disebut juga dengan termoasidofil karena suka dengan asam dan panas. Organisme Archaebacteria yang lain yaitu Thermus aquaticus yang hidup pada air dengan suhu 105 oc di dekat lubang hidrotermal di laut dalam kawah gunung api bawah laut. Contoh termoasidofilik yaitu Thermoproteus tenax, Thermoplasma acidophilum, Humicola insolens, Chaetomium thermophilum, Thermomyces lanuginosus, Brevibacillus levici, Thermoascus aurantiacus, dan Sulfolobus youngmingensis. Halofil ekstrem, halofilik. Istilah halofil berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu halo yang berarti garam dan philos yang berarti pecinta. Halofil ekstrem, halofilik, merupakan kelompok Archaebacteria yang hidup di tempat yang asin dengan kadar garam tinggi, seperti di Laut Mati dan Great Salt Lake, danau garam di Amerika. Halofilik bersifat heterotrof. Untuk menghasilkan energi, halofilik melakukan respirasi aerobik. Ada pula yang dapat berfotosintesis. Contoh halofil ekstrim, genus Halobacterium, Halococcus, Halogeometricum borinquens, Haloferax volcani, Haloterigena turkmenica, Halococcus dombrowski, Halorubrum cockeri, Halobacterium salinarum, Haloarcula maris mortui, dan lain-lain. Reduksi sulfur. Seperti metanogen, reduksi sulfur tinggal di dekat ventilasi vulkanik dan kolam renang. Mereka menggunakan sulfur anorganik berlimpah yang kerap ditemukan di dekat ventilasi bersama dengan hidrogen sebagai makanan. Mereka juga memiliki toleransi panas yang sangat tinggi, sehingga dapat hidup dalam suhu hingga 85 derajat Celcius. Terdapat pula berbagai macam bakteri enterik serta selaput lendir yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat kamu pelajari pada buku Bakteriologi 2, buku ajar analis kesehatan. Manfaat Archaebacteria. Archaebacteria adalah organisme yang metabolisme energi khasnya membentuk gas metana CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida CO2. Archaebacteria bersifat anaerobik dan kemosintetik. Nama Archaebacteria dengan awalannya yang berarti kuno juga fakta bahwa sebagian besar Monera ditemukan pada saat bumi primitif, menyebabkan banyak orang percaya
bahwa Archaebacteria mungkin bentuk awal kehidupan di planet ini. Manfaat Archaebacteria bagi kelangsungan hidup manusia, di antaranya, beberapa enzim Archaebacteria dalam industri makanan berguna untuk mengubah pati jantung menjadi dextrin, sejenis karbohidrat. Contohnya, Aorizai, Aspergillus niger, E. niger, Bacillus coagulans. Enzim Archaebacteria ditambahkan ke dalam deterjen atau sabun cuci untuk meningkatkan kemampuannya pada pH dan suhu tinggi. Contohnya, Streptococcus bovis, Bacillus stearothermophilus, dan B. lactobacillus plantarum. Sebagai penghasil biogas untuk bahan bakar alternatif. Beberapa spesies Archaebacteria dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran, misalnya tumpahan minyak. Contohnya, Achromobacter, Alkaligenes, Pseudomonas, Arthrobacter, dan Acinetobacter. Bakteri yang ada di dunia tidak semuanya dapat merugikan bagi manusia maupun hewan. Namun terdapat pula bakteri yang dapat membantu kelangsungan hidup manusia. Buku Segala Sesuatu tentang Bakteri dan virus yang ada di bawah ini akan menjelaskan berbagai jenis bakteri yang ada di lingkungan, dampak negatif, Archaebacteria, dan penanggulangannya. Meski demikian ada juga Archaebacteria yang merugikan manusia, yaitu Archaebacteria yang dapat merusak makanan yang diawetkan dengan garam dan menyebabkan cepatnya pembusukan pada ikan laut. Selain itu bakteri yang merugikan juga yang dapat menimbulkan penyakit. Menanggulangi bakteri perusak makanan yang dapat dilakukan antara lain dengan pengawetan dan pengolahan makanan. Sedangkan untuk menanggulangi bakteri yang menimbulkan penyakit dilakukan dengan menjaga kebersihan dan kesehatan serta imunisasi. Berikut penjelasannya. Pengawetan dan pengolahan makanan. Pengawetan dan pengolahan makanan ialah usaha membuat kondisi makanan tidak mudah dirusak oleh mikroorganisme, misalnya bakteri. Makanan yang diawetkan dan diolah menjadikan makanan tersebut bukan merupakan tempat hidup yang optimum bagi bakteri. Pengawetan makanan antara lain dilakukan dengan cara pemanisan, pengeringan, pengasapan, pengasaman, pengasinan, dan pendinginan. Contohnya, kerupuk, daging asap, acar, ikan asin, manisan buah, dan sel. Pengolahan makanan yang dilakukan dengan cara pemanasan dapat membunuh sebagian besar mikroorganisme penyebab penyakit yang terdapat pada makanan dan minuman. Bentuk pemanasan makanan dan minuman dapat dilakukan dengan cara dimasak seperti biasa atau dengan cara khusus, misalnya pasteurisasi atau sterilisasi. Menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan. Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme timbul karena cara hidup yang kurang menjaga kebersihan. Penyakit juga lebih mudah menyerang pada orang yang fisiknya lemah. Hal tersebut menyebabkan diperlukannya upaya menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan antara lain sebagai berikut: menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan badan dengan mandi dan mencuci tangan sebelum makan, melakukan olahraga secara teratur, makan makanan bergizi, cukup istirahat. Imunisasi sebagai upaya untuk memperoleh kekebalan terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, misalnya bakteri. Imunisasi merangsang kekebalan seseorang dengan memberikan mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan. Imunisasi disebut juga vaksinasi atau pemberian vaksin. Contoh vaksin untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri sebagai berikut. Vaksin kolera untuk mencegah penyakit kolera. Vaksin tifus untuk mencegah penyakit tifus. Vaksin BCG untuk mencegah penyakit TBC. Vaksin DPT untuk mencegah difteri, pertusis atau batuk dan tetanus.